Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di kelas online manajemen operasi. Hampir keliru lagi. Nah, sebelumnya supaya menjadi amal soleh kita, bernilai ibadah dan semoga diberi kelancaran dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa saya persilahkan. Cukup. Oke, menyambung minggu kemarin yang telah selesai membahas tentang metode peramalan. Ada rata-rata bergerak, kemudian tren garis lurus. Nah, kemarin sudah sampai tren garis lengkung, kemudian ada kendala. Nah, kita sambung. Saya langsung saja ya, karena ini ada menyangkut ke bab selanjutnya. Saya agendakan ada bab habisnya bab 5 ya. Jadi saya mungkin dihitungannya sedikit cepat daripada biasanya. Oke. Nah, tren garis lengkung. Bu Endang. Oke. Nah, ini ada rumusnya, Y sama dengan A plus BX plus C kuadrat. Nah, karena ada X kuadratnya itu yang nanti yang membuat dia menjadi lengkung ya. Jadi lengkung di sini. Karena ini. Kalau yang sebelumnya kan Y sama dengan A plus BX saja kan ya. Nah, kemudian kita tambah di sini Y sama dengan Y sama dengan A plus B X plus C X kuadrat. Nah, kemudian ini harus kita cari sebagaimana tren garis lurus kemarin. A nya apa, B nya apa, berapa, C nya apa dan berapa, kayak gitu ya. Nah, B nya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma Y ini juga bisa dicari dengan sama dengan N kali A ya, ditambah C sigma X kuadrat. Nah, kemudian sigma X kuadrat Y ini sama dengan A kali sigma X kuadrat plus C kali sigma X pangkat 4 ya. Ini rumusnya udah demikian, jadi tinggal dihafalkan dan dihitung saja ya. Ini udah rumusnya dari sana, udah dari sananya begitu. Jadi silahkan tinggal dihafal dan dihafal dan hitung nanti ya. Ada 10 orang udah masuk, alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian kita langsung ke kasusnya. Tadi dibutuhkan sigma XY, dibutuhkan X kuadrat, dibutuhkan sigma X kuadrat Y, dibutuhkan sigma X kuadrat. Maka kita hitung satu-satu itu ya. Kita hitung satu-satu dari data yang cuman ada tahun, kemudian X, kemudian Y. Karena dibutuhkan oleh rumus-rumus tadi, maka ya kita cari di sini ya, kita cari. Oke. Nah, karena tadi ada 13 data, kita buat bagaikan cermin di atas dan bawah. Di bawah ini ada 1 hingga 6, di atasnya ada -1 hingga -6 untuk yang X-nya. Oke ya. Silahkan dilihat datanya ada pada halaman 439 ya. 2540. Oh, ini 439 ya. 43 garis lurus, garis lengkung 40. Tapi ini datanya pakai data yang garis lurus tadi ya, sama, cuman dengan teknik yang beda.
Nah, kemudian ini dikalikan, karena Anda lihat rumusnya di 4.40 untuk yang tren garis lengkung. Tren garis lengkung kan mulai 440 ya. Nah, di sana kan ada parameter yang harus dicari, yaitu silahkan lihat 4.40, ada sigma x dikuadratkan, berarti butuh x kuadrat. Ada sigma x kuadrat y, berarti butuh x kuadrat y, nanti yang bukan sigmanya, berarti totalnya. Kemudian dibutuhkan x pangkat 4, sigma x pangkat 4 nanti dikalikan c. Nah, berarti dibutuhkan x pangkat 4-nya. Ya tinggal dikalikan saja untuk x sama y. 6 kali 2,540 ya. Hasilnya berapa? Minus berapa? Kemudian x kuadrat berarti min 6 dikuadratkan 36. X kuadrat y 91440, x kuadrat ini kalikan y ini 36 kali 2540, kemudian ini hasilnya. Kemudian x pangkat 4 berarti min 6 pangkat 4. Masing-masing dicari hingga cari sigmanya masing-masing. Ketemulah ini ya. Kalau udah ketemu, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Tadi disebutkan B. Untuk mencari B, lihat halaman 440, itu kan sigma xy dibagi sigma x kuadrat. Ya, tinggal dicari sigma xy berapa? Sigma xy sama dengan 90.890 dibagi dengan sigma x kuadrat. Sigma x kuadratnya adalah 182, sehingga ketemu B-nya adalah 499,4. Mengapa kita mencari B, kemudian mencari C, kemudian mencari A? Ya karena itu dibutuhkan di dalam rumus. Ingat, rumus tren garis lengkung adalah Y sama dengan A plus B X plus C X kuadrat, ya kan? Nah, sementara A, B, C nya kan belum diketahui. Konstanta A, B, dan C nya kan belum diketahui, sehingga kita cari. Nah, yang kita cari dulu adalah B nya. Nah, kemudian habis itu dari rumus sigma Y sama dengan N kali A plus C kali sigma X dikuadratkan, sigma X kuadrat, halaman 440 itu. Dan dari rumus sigma X kuadrat Y sama dengan A kali sigma X kuadrat plus C sigma X pangkat 4. Dari kedua rumus tadi kita bisa mencari A dan C nya. Nah, ini adalah yang rumus dari sigma Y. Nah, sigma Y nya kan berapa? 67690 ya. Lihat halaman 441, 67690 sama dengan N. N nya apa? N adalah banyak datanya. Banyak datanya adalah 13, maka 13 kali A. Ya, kemudian ditambahkan dengan C kali sigma X kuadrat. Ya, yang sudah diketahui adalah sigma X kuadrat, dari 182 kalikan C. Nah, C nya kan belum diketahui. Kemudian yang di bawah ini adalah rumus selanjutnya, sigma X kuadrat kali Y. Ya, sigma X kuadrat kali Y. Ada berapa sigma X kuadrat kali Y? Ada 977.250. Lihat di tabel 4.9 halaman 4.41. Ya, 977.250. Nah, sama dengan A X kuadrat. A kemudian X kuadrat. X kuadratnya berapa? 182. Kemudian ditambahkan dengan 4550C. 4550 itu apa? X pangkat 4. Nah, kemudian dari kedua persamaan ini kita bisa hilangkan salah satu dulu untuk mencari mencari A atau C-nya dulu. Terserah mau disamakan yang mana. Ya. Nah, misalkan disamakan A-nya, kemudian kan nanti A-nya bisa dihilangkan, kemudian dicari C-nya ketemu. Nah,
Di contoh ini disamakan A-nya dulu. Oke. Disamakan A-nya dulu. Jadi akhirnya C-nya adalah ketemu 14,78. Kemudian disamakan yang C-nya supaya ketemu A, atau kalau enggak C-nya ini dimasukkan ke sini. 14,78 kalikan 182. Nah, ditambah 13A sama dengan 67690. A-nya berapa? Ketemu 5000. Jadi nanti bentuk umumnya adalah Y sama dengan 5000. Kan Y sama dengan apa rumusnya tadi? Garis lengkung Y sama dengan A plus B X plus C X kuadrat. A berapa? 5000. B 499,4 kali X. C 14,78 kali X kuadrat. Jadi ini bentuk umumnya. Sehingga kalau kemudian kita meramalkan pada periode ke-14, berarti N ke-14 atau X-nya ya, jumlah datanya N. Nah, nanti bulan atau tahun berikutnya di data tahunnya ini ya, tahun 2008 itu adalah X-nya yang ke ke-14. Tetapi tadi ingat tadi kan dibuat cermin itu ya. Dibuat cermin di mana X-nya yang terakhir pada tahun 2007 nomor 13 itu X-nya adalah 6. Sehingga ketika mau mencari ramalan pada tahun 2008 ya berarti X-nya 2008 itu ke-7 dan 2009 itu yang ke-8. Kayak gitu. Ya. Jadi ini 5000 plus 499,4 kali 7 plus 14,78 kali X kuadrat. X nya kan 7 tadi. Ketemulah ini 9220,02 kayak gitu. Jadi silahkan dipahami, dihafalkan rumusnya. Kemudian tinggal di melakukan penghitungan. Ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya tentang peramalan turunan. Peramalan permintaan turunan. Saya mau absen. Oke. Selanjutnya adalah peramalan permintaan turunan. Ini ada pada kegiatan belajar 4 ya. Kegiatan belajar 4 kalau nggak salah. Ya. Apa yang dimaksud peramalan permintaan turunan ini? Ada suatu produk turunan. Waalaikumsalam. Ya. Silakan langsung saja. Jadi ini ada suatu produk yang mana produk ini dipengaruhi permintaannya oleh produk yang lain. Di gambar ini di modul dicontohkan tentang suatu produk, kemudian dengan produk kemasannya. Ada produk, kemudian ada produk kemasannya. Ya gampangannya gini, ada Anda beli handphone baru gitu kan. Nah, produk utamanya adalah handphone Anda itu. Kemudian produk turunannya ini kemasannya itu, misalkan wadahnya atau mungkin casingnya, soft case-nya atau wadah dusnya itu ya, dusnya. Oke, jadi banyaknya dus yang diproduksi itu dipengaruhi oleh banyaknya handphone yang diproduksi. Nyetaknya misal ini ya bisa aja dibuat sama atau bisa juga dibuat beda dengan tingkat toleransi tertentu. Kalau misalkan dibuat sama, memproduksi handphonenya 1000 ya butuh dusnya itu juga 1000, misalkan demikian.
Tapi kalau kasih toleransinya misalkan 5%, nanti kalau ada kesalahan-kesalahan produk, dusnya jelek dan seterusnya, nanti karena printingnya jelek, nah nanti kan bisa diganti dengan yang lain. Nyetaknya 1000, kemudian handphonenya 1000, maka tambah 5% untuk kemasannya, berarti berapa? 1050. Bisa juga dibuat beda. Oke, nah ini untuk produk yang permintaannya sangat dipengaruhi oleh produk lain. Nah, maka teknik meramalkan permintaan ini ada caranya dan berbeda. Untuk produk turunan itu adalah variabel terikat, kasih simbol Y. Untuk produk yang dominan, yang utama itu yang mempengaruhi produk turunan, kalau produk turunan ini dipengaruhi oleh produk dominan, sehingga sehingga dia disebut terikat kalau yang turunan. Kalau dominan, karena dia dominan yang utama, ya, dia bebas, variabel bebas, kasih simbol X. Ya, yang ini Y. Jadi X dan Y. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini ada data 12 tahun, 12 N data. Kemudian ada penjualan untuk yang NP itu dalam unit, dan penjualan yang EL ini ada 2 produk ya, produk NP dan produk EL. NP dan EL. Nah, yang NP yang apa ini? Yang terikat atau yang bebas? Coba dilihat di modul Anda halaman 4.13. Yang NP itu saya singkat ya, di situ saya singkat NP saja. NP ini variabel yang terikat. Kalau terikat, Y. EL, produk EL ini variabel yang dominan, maka dia variabel bebas atau kasih simbol X. Nah, untuk menghitung peramalan permintaan turunan ini ada beberapa langkah. Ada 3 langkah. Ya. Langkah pertama adalah menyusun regresi dari produk turunan dan dominan. Regresinya mana? Ini dia, garis lurus tadi yang kemarin ya, minggu kemarin kita bahas. Tren garis lurus, Y sama dengan A plus BX. Nah, masih ingat ya ini ya. Kemudian ada rumus lagi yang kita bisa gunakan untuk mencari A dan B nya, yaitu sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Oke. Kemudian XY sama dengan sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Nih. Ya. Tolong dicamkan, siapa tahu yang ini yang keluar. Ternyata yang nggak populer misalkan. Dikasih soal yang lebih kompleks sedikit misalkan demikian. Ya, tolong dicamkan. Untuk langkah pertama caranya adalah menghitung regresi dari produk turunan dan dominan. Ini sudah kita pelajari minggu kemarin dan Anda sudah lolos. Oke. Nah, kemudian tadi di regresi turunan dan dominan tadi kan butuh apa? Variabel-variabelnya itu X, Y, dan X kuadrat. Ingat, atau daripada saya back, Anda bisa lihat di halaman 454 ya. Ada sigma Y. Kalau sigma Y kan tinggal dari ini saja, terikat.
Kemudian sigma Y sama dengan N kali A plus B sigma X. Nah, itu masih sederhana, ya kan? Karena tinggal mensigmakan ini, ya kan? Tinggal menjumlahkan ini. Nah, di rumus berikutnya sigma XY, nah berarti butuh XY. Jadi ngikutin rumusnya. Di sini apa saja yang kita hitung, ngikutin rumusnya. Ingat, lihat halaman 454. Sigma XY di bagian bawah itu sama dengan A kali sigma X. Kalau sigma X tinggal di jumlahkan saja di sini. Sigma X-nya adalah sigma dari EL. Nih, ini X-nya. Ini Y-nya, tinggal sigmakan. Nah, kan sigma XY, nah butuh XY per data. Kemudian keseluruhannya ini adalah keseluruhannya ini atau sigma XY-nya. Jadi A kemudian kali sigma X ini, kemudian ditambah B kali sigma X kuadrat. X kuadratnya kan ini. Nah, karena di rumus ada X kuadrat, maka kita buat kolom untuk menghitung X kuadrat. Gitu ya. Saya pikir sederhana. Nah, tinggal sekarang pakai kalkulator ditambahkan. Ketemu berapa ini? 3 miliar 9, ini 7 miliar 1. Oke. Nah, tinggal kemudian Anda hitung A dan B-nya ketemu dengan cara yang kemarin menghitung regresi itu dan garis lurus. Masukkan sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Sigma Y-nya berapa? Sigma Y-nya diketahui, lihat di 4.14. Sigma Y-nya adalah 1.7, angka saja saya sebut 1796000, ya. Oke. Kemudian sama dengan N kali A. N-nya berapa? N-nya adalah N data, jumlah datanya 12. Kemudian kali A. A-nya kan belum kita ketahui karena kita mau cari. Kemudian ditambahkan 291600 kali B. 291600 itu apa? Itu adalah sigma X. Nah, sigma X-nya. Ikutin rumusnya, prinsipnya kayak gitu. Kemudian ada persamaan lagi, yaitu sigma XY. Sigma XY, nah dilihat sigma XY-nya berapa? Sigma XY-nya yang tadi itu 43,9 M. Sama dengan A kali sigma X. A-nya baru kita cari, diamkan saja, tuliskan A. Kemudian sigma X-nya adalah, tinggal dilihat di atas halaman 455, 291,600. Jadi dikalikan nih, 291,600 kali A plus rumusnya tadi B kali sigma X kuadrat. B-nya kita cari sehingga kita diamkan, tuliskan saja B. Kemudian sigma X kuadrat. Lihat halaman 455, 7138600.000, tuliskan. Nah, dengan cara yang sama nanti dibuat A-nya sama dulu atau B-nya yang sama, sehingga kalau A-nya yang dibuat sama maka A-nya bisa kita nolkan, maka ketemulah B-nya. Oke, atau kalau mau cari A, disamakan B-nya dulu sehingga ketemu A, gitu kan? Nah, akhirnya singkat penjelasannya, B adalah 5,98, A-nya 4,352,67. Nah, masukkan ke rumus regresi linearnya. Tadi adalah Y sama dengan A plus BX. A-nya berapa? A-nya ini. B-nya berapa? B-nya 5,98 kali X. Ini adalah langkah pertama. Ya, untuk penghitungan permintaan produk turunan ini ada beberapa langkah. Kalau nggak salah 3 langkah. Itu baru langkah pertama. Terus
Nah, langkah kedua ini menyusun peramalan EL-nya. EL-nya itu apa tadi? EL-nya adalah produk untuk dominannya, produk dominan. Produk dominan. Rumusnya sama, Y sama dengan A plus B kali X. Y adalah produk EL-nya, X adalah waktu. Kalau di langkah pertama, ya, langkah pertama tadi, Y adalah yang Y adalah variabel terikatnya, yaitu produk NP. X-nya adalah produk yang EL karena dia produk bebas, produk dominan, variabel bebas. Tapi untuk yang langkah kedua ini meramalkan EL-nya, meramalkan variabel bebasnya, produk dominannya. Y sama dengan A plus BX. Nah, ini yang dimaksud Y adalah yang EL ini, produk dominan, produk utamanya, variabel bebas. Kemudian X-nya apa? X-nya adalah waktu, bukan NP ya, bukan produk NP atau variabel terikatnya, bukan. Atau produk NP-nya bukan, ya. Tapi X di sini adalah waktunya. Sehingga kita coba masukkan. Nih, datanya Y-nya adalah data untuk yang EL. Anda bisa lihat di halaman 45.6. 4,56. Jadi ada 12 data, kemudian Y-nya adalah produk dominannya. Ya, Anda lihat data itu, kalau Anda bisa cocokkan dengan halaman 4.54, ya, penjualan EL akan sama dengan yang di tabel 4.15 ya, 4.15, kemudian 4.13 kan datanya sama, yaitu Y sama dengan Y untuk N pertama 21, Y untuk N2 21.500 dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX, ya kan? Nah, ya kan? Nah, itu bentuk regresi atau tren garis lurus masih sama, tren garis lurus juga, tapi sekarang untuk yang produk dominannya. Nah, ini caranya sama dengan yang tren garis lurus yang minggu kemarin. Tengah-tengahnya kita buat karena ini jumlah datanya genep ya. Kalau biasanya kalau ganjil di sini 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini karena genap 12, maka ini tengah-tengahnya min 1, kemudian 1, tidak ada nolnya. Kemudian 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kemudian ini X kali Y, karena dibutuhkan X kali Y. Ingat, ini udah tingkat lanjut, sehingga tidak saya ulang lagi untuk mengapa kok mencari X dan XY, kemudian X kuadrat. Mengapa? Ya, lihat rumusnya yang tren garis lurus ya. Nah, ini X kali Y, berarti X kali Y, ini tinggal dikalikan, masing-masing N dicari, kemudian dicari sigmanya, ya. Sampai sini sudah. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini kan hanya alat bantu untuk mencari, saja. Nah, maka besarnya A adalah berapa? A sama dengan Y dibagi dengan jumlah datanya N, atau sama dengan 24.300. Kemudian B itu sama dengan XY dibagi dengan X kuadrat.
sehingga ketemu adalah 303,5. 303,5. Ya. Nah, ya benar Pak Ju kita. Nah kemudian sudah ketemu A dan B. Nah tadi kan untuk yang langkah kedua itu mencari produk apa utamanya, produk dominan Y sama dengan A plus BX kan rumusnya tadi, sama Y sama dengan A plus BX, tapi ini untuk produk utamanya. Nah maka peramalannya tinggal dimasukkan. Tadi angka terakhir kan sampai 11 ya, saya back sajalah meskipun lama ini. Nah angka terakhir sampai 11 ketika meramalkan di tahun 2008 N data ke-13, maka di sininya adalah pas kebetulan sama juga. N data ke-13 adalah ya 13 juga X-nya. Oke. Nih 13. Maka Y sama dengan A, hanya adalah ini 24.300 ditambah B, B-nya 303,5 kali X, ini X-nya. Ketemulah Y-nya sama dengan 28.245,5 untuk yang Y tahun 2008. Nah, ini langkah ketiga, langkah terakhir. Kan tadi mau mencari berapa jumlah produk turunannya ya. Produk turunan apa tadi? Produk yang dipengaruhi oleh produk utama. Nah, sekarang mencari peramalan produk turunannya. Langkah kedua itu baru mencari produk utama, produk dominannya ya. Langkah kedua ketemu tahun 2008 tadi jumlahnya produk dominan, katakanlah apa, handphonenya tadi adalah sejumlah piro tadi, ketemunya berapa? 2008 28.245,5. Kalau dibulatkan jadi 28246. Kalau produk ya dibulatkan ke atas ya, bulatkan ke atas. Nah sekarang cari produk turunannya. Langkah ketiga, memasukkan nilai peramalan dari produk dominan ke dalam regresinya untuk produk yang turunan. Untuk produk yang turunan, regresi untuk produk yang turunan didapat dari mana? Tadi itu hasilnya yang langkah pertama. Hasilnya langkah pertama tadi kan ini, langkah pertama menghasilkan ini kan, Y sama dengan 4.352,67 plus 5,98. Jadi ini didapat dari mana? Ini didapat dari langkah pertama ya. Jadi regresinya ini tulis tapi hitam ini ya, pokoknya ini persamaan ini didapat dari langkah pertama ya, dicek lagi kalau nah kemudian kita masukkan nilai peramalan produk dominannya tadi. Produk dominannya barusan saja kita peroleh ya dari langkah kedua. Langkah kedua, X-nya untuk tahun 2008, X-nya untuk tahun 2008 tadi berapa? X-nya ketemu 28245,5 ya ini. Jadi tinggal dimasukkan. Persamaan utuhnya Y sama dengan 4352,67 plus 5,98 X itu dihasilkan dari langkah pertama.
Kemudian X-nya sendiri itu dihasilkan dari langkah kedua. Kayak gitu ya. Sehingga tinggal dimasukkan, ketemulah 173.260,76. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Perhitungannya sederhana, cuman butuh ketelitian teman-teman sekalian. Jadi kalau nanti ada ujian, tenang saja. Yang penting rumusnya itu diketahui, hafal. Kemudian Anda ngitungnya tenang saja, jangan gusah-gusuh. Kalau gusah-gusuh nanti selip perhitungannya. Perhitungannya mudah karena hanya apa ya, pakai kalkulator boleh. Bawa kalkulator, jangan bawa kalkulatornya handphone, itu kan nggak ya bisa untuk ngitung, tapi kan karena bukan alat khusus untuk ngitung kan handphone itu, sehingga mungkin kurang nyaman untuk ngitung. Tapi kalau kalkulator yang ini kan lebih enak. Nah, nanti kalau gusah-gusuh persiapan tenaga khusus, maka harus dikerjakan dulu persiapan gimana maksudnya Mbak Ami? Pertanyaan persiapan peramalan maksudnya. Pertanyaan persiapan gimana maksudnya? Peramalan untuk kalau mungkin enggak ya mungkin saja, kan segala macam mungkin. Apalagi kan ini salah satu kompetensi yang ada di bab 4 ya, modul 4 ya. Jadi kalau ditanya mungkin atau enggak, ya mungkin saja. Tetapi apakah ini pasti keluar, ya saya nggak tahu. Karena yang buat kan Anda sudah semester 4. Jadi Anda tahu sendiri yang buat adalah soalnya dari Jakarta ya. Jadi bukan saya. Kalau saya ya nanti bisa saya pastikan. Oh enggak Mbak, yang buat saya kok. Enggak, yang keluar apa? Ada deh. Nah, tapi keluar enggak ini? Enggak. Nah, saya bisa bilang gitu. Nah, tapi kan saya bukan yang buat. Jadi ya saya nggak tahu. Mungkin enggak? Mungkin. Gitu. Kalau peramalan turunan pakai regresi itu. Iya, regresi. Ya semua turunan tadi kan regresi linear, bukan yang lengkung ya. Bukan yang lengkung, regresi linear. Cuman langkah pertama mencari apa? Persamaan regresi untuk turunan, produk turunan. Langkah kedua mencari untuk produk dominan, sama dengan regresi juga. Nah, langkah ketiga itu memasukkan hasil dari langkah 2 ke persamaan yang dihitung dari langkah pertama. Jadi ini sudah coba saya buka, nggak jalan. Sebentar, saya tak baca pertanyaan. Iya, peramalan itu kan harus mencari nilainya A. Udah saya buka Mbak Ami, tapi kok nggak bisa ya. Udah saya klik ya. Gimana maksudnya? Maksud pertanyaannya gimana? Bisa ditulis ulang lagi. Jadi langkahnya Mbak Ami dan teman-teman sekalian, langkah pertama itu mencari regresi untuk menghasilkan rumus ini. Pakai yang warna ini aja. Kok nggak ada? Nah ini, salah. Nih,
Ini kan langkah pertama. Ini kan regresi. Nah ini di langkah hasil langkah pertama ini. Langkah 1. Ini langkah pertama. Nah, ini kan regresinya ya. Nah, kemudian Y ini adalah peramalan untuk produk turunan. Y ini adalah peramalan produk turunan. Nah, ada X-nya di sini. X-nya di sini adalah peramalan untuk produk dominan. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari langkah kedua. Jadi langkah ketiga adalah memasukkan hasil dari langkah kedua ke persamaan yang dihasilkan langkah pertama. Memasukkan hasil peramalan produk dominan ke persamaan di produk turunan. Gitu. Ya Pak, maksud saya jika ada soal yang menurun, kita mencari peramalan dengan garis semua. Iya, benar. Karena memang rumusnya tren garis lurus semua, Mbak, yang turunan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga kan itu tren garis lurus. Kan nggak ada kuadratnya. Kalau kuadrat itu nanti lengkung. Anda lihat ya, Anda lihat di tren peramalan turunan, produk turunan, Anda lihat bisa dimulai dari halaman 4.54. Y sama dengan A plus BX. Nah, itu kan tren garis linear. Ya. Kemudian yang di langkah kedua juga sama, Y sama dengan A plus BX, gak ada X kuadratnya. Kemudian kan dimasukkan ke langkah pertama. Gitu. Ya. Jadi itu linear. Oke ya. Nah, perkara untuk mencari A sama B ini kan nanti ada sigma Y sama dengan N kali A plus sigma X kali B. Nah, kemudian ada rumus kedua, sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Tetapi rumus dasarnya ada regresi linear. Kayak gitu ya. Paham ya? Oke, ya sudah. Jadi ini akhir untuk yang pembelajaran modul yang keempat. Modul yang keempat bisa kita akhiri. Oke, terima kasih.